kamu tahu loh kenapa saya sedih? Kenapa Ndoro? Sebentar lagi saya udah gak jadi Ndoro. Aduh, sebagai pemimpin saya tuh ingin pensiun dengan tenang, dikenang sebagai pemimpin yang baik, paham? Paham. Bukan pemimpin yang gampang bimbang, bukan pemimpin yang ragu-ragu dikenang kok jadi pemimpin ragu-ragu, kan gak enak. Oh, kalau itu begini Ndoro, menurut analisis saya di Indonesia itu Ndoro, ada beberapa tipe pemimpin. Kalau dulu ya Bung Karno itu menyelesaikan masalah dengan cepat. Makanya sering disebut pemimpin yang selalu turun tangan. Kalau zaman Pak Harto, dia kan inginnya menciptakan pemerintahan yang stabil. Maka sering disebut sebagai pemimpin yang campur tangan. Ya. Pak Harto. Makanya kalau dulu sering kita dengar, saya akan campur tangan. Dulu itu. Nah, kalau pemimpin yang sekarang gimana? Nah, kalau pemimpin yang sekarang itu bercita-cita menciptakan pemerintahan yang bersih. Maka dia sering cuci tangan. Ya. Bahkan Ndoro, kalau ada persoalan yang gawat, seringkali lepas tangan. Makanya Ndoro, nggak usah sedih. Nggak perlu ya. Oh, Ndoro itu lebih beruntung loh dibandingkan pemimpin di masa mendatang. Kenapa? Loh, artinya Ndoro bisa memilih Ndoro sendiri secara langsung. Saya sendiri tidak perlu lewat DPRD. Loh, sebagai Ndoro saya juga dipilih DPRD loh. Maksudnya? Dewan Para Ndoro. Enggak. Makanya saya pengen dikenang sebagai pemimpin yang baik. Wah, kalau itu gampang, Ndoro. Apa? Ndoro tinggal belajar acting. Sebagai pemimpin, Ndoro harus acting prihatin atau terkejut. Gimana itu? Umpamanya ya, DPR mengesahkan undang-undang pilkada. Ndoro harus langsung terlihat terkejut. Aku terkejut. Gitu ya. Ayo coba Ndoro acting terkejut. Waduh, saya melihat sepertinya ada kursus acting jadi pemimpin ini. Yang ini nggak penting ini. Yang ini nggak penting. Yang itu tuh. Ini Hanta Yuda ini. Mas Hanta, silakan duduk. Kamu kok bisa kenal Hanta Yuda dari mana? Oh, saya satu sekolah. Saya satu sekolah sama Mas Hanta. Hanta Yuda, pengamat politik. Satu sekolah di mana? Saya satu sekolah sama Mas Hanta. Dia sekolah, saya dagang nasi di samping. Satu sekolah. Gitu ya. Benar. Jadi gini, Ndoro. Ingat, Ndoro. Acting terkejut itu sebetulnya memperlihatkan karakter seseorang. Umpamanya. Misalkan kalau terkejutnya, wow. Nah, itu apa? Itu menggambarkan bahwa orang itu maco. Ada lagi kalau misalkan dia terkejut, bilangnya, idicin. Apa itu? Saya yakin pasti orang itu cabe-cabean. Jadi terkejut itu ada yang lain orang. Ada seperti kagetnya anak-anak sekarang terkejut itu. Wow. Bapak mana bapak? Bapak mana bapak? Iya ya. Iya. Ya, luar biasa ya. Kalau pemimpin yang baik itu harus bisa acting, Ndoro. Bener yang Mas Entilun bilang. Makanya dia tadi saya suruhan Ndoro saya belajar acting sama Slamet Raharjo. Iya. Siapa itu? Ada itu temanku. Sakit-sakitan itu. Iya. Kenapa butuh acting? Karena kan dunia ini panggung sandiwara. Seperti apa kata sebuah lagu? Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Sandiwara Mucle Abad. Lagu itu pas banget menggambarkan sebagai seorang pemimpin. Ada lanjutannya? Ada lanjutannya. Pemimpin itu harus sandiwara, sikapnya pura-pura berubah. Bener ya? Denger lagu itu ya, Ndoro. Saya jadi ingin tanya. Ini maaf, ini orang-orang dulu lagi berpidato. Boleh kan ya? Boleh. Saya jadi pengen tanya sama Mas Mucle ya. Soal undang-undang pilkada yang bikin presiden kita terkejut. Oh iya itu. Iya. Itu kenapa sih? Kok bisa mendadak terkejut?
Ya, menurut saya sih nggak apa-apa kalau cuma mendadak terkejut daripada mendadak dangdut. Bener. Lagi sidang dicolok. Nonton dangdutan yuk. Kenapa Mas? Tanya pada yang ini. Ini dong, nanyanya Nanya memucek aja. salah alamat. Kenapa Mas Anta? Kira-kira kenapa itu? Ya gini, Doro, tadi kan kita lihat sedih. Habis itu ketawa terbahak-bahak. Ada istilah dramaturgi, dramaturgi politik. Oh, Kata Irving Goffman itu mengatakan begini. Situasi di mana seseorang di atas panggung seperti tadi, merintih, prihatin, sedih. Habis ini Ndoro di belakang panggung ketawa ketiwi, bersorak ria. Nah, artinya kalau kita kembali ke cerita drama RUU Pilkada yang kemarin disahkan, tadinya saya masih berharap Presiden Yudhoyono sebagai presiden pada saat itu sebagai penentu kan kemana RUU Pilkada dengan DPRD, undang-undang Pilkada secara langsung. Tadinya saya berharap ini political pride, jadi menjaga gengsi politik ya, paling tidak teman-teman datang dulu. Atau yang kedua jangan-jangan sudah diskenariokan ini. Kira-kiranya dari mana itu? Ya tadi yang Ndoro bilang tadi sedih, 14 hari lagi mau berhenti jadi Ndoro. Betul. Maksudnya Ndoro sentilan. Iya. Nah, ternyata kalau kita lihat Pak Presiden Yudhoyono ini kan punya kaki politik jelas. Mestinya dua kaki politiknya itu Mendagri itu menyuarakan itu. Yang kedua, fraksi Partai Demokrat yang terdiri 148 kursi itu memperjuangkan itu. Tetapi dalam kenyataannya justru memberi jalan bagi kemenangan RUU Pilkada melalui DPRD. Nah, kalau misalnya Presiden dalam Undang-Undang Dasar kita pasal 20 itu RUU menjadi undang-undang itu kan harus persetujuan bersama. Dan Pak Gamawan itu sebagai Mendagri adalah representasinya Presiden. Presiden bisa menelpon atau Pak Gamawan bertanya kepada Presiden apakah setuju. Nah, pada saat menyampaikan sambutan Presiden itu mestinya bisa menyampaikan tidak setuju dengan undang-undang itu. Iya. Itu kalau diibaratkan pas pidato itu gini loh. Gimana? Beliau mengatakan sepulang dari luar negeri, saya kecewa dengan hasil pemilihan karena sebenarnya saya sangat setuju pilkada langsung. Begitu selesai pidato, di balik ayat, gue bohongin. Jadi gini ya, Ndara ya. Kalau soal undang-undang pilkada ini saya itu benar-benar berharap Presiden berjuang supaya demokrasi kita tetap di tangan rakyat. Jadi seperti ada ungkapan bijak, Tondoro. Lebih baik berjuang daripada terlambat. Jangan sampai semua sudah terlambat baru pura-pura berjuang. Itu namanya acting. Sebenarnya ada cara yang lebih efektif untuk membatalkan Masa tahu kamu gimana? Gampang, Doro. Suruh aja orang yang bukan muhrim megang undang-undang itu. Ya kalau Batal ya. batal. Iya, bukan muhrim ya.